Enggak sih kalau berargumentasi bahwa itu untuk rakyat loh, masih makan. Ya boleh sebenarnya kan. Memang pada akhirnya bantahan dari pihak istana seperti itu. Hmm, Kami melihat banyak sekali menteri-menteri yang ternyata tidak maksimal dalam kerjanya dalam 100 hari kerja pertama gitu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kozin Amirullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, ekonomi, budaya, lingkungan. Termasuk kita hari ini kedatangan sosok pejuang mahasiswa yang sedang memperjuangkan idealismenya, ya, mengkritik rezim di negeri ini. Namanya panggilannya Husni, ya. Panggilannya Tapi Husni. nama lengkapnya Nama lengkap Ahmad Husni. Ahmad Husni. Ahmad Husni ini lu adalah sebagai ketua Sebagai Ketua Dema FISIP UIN Jakarta. ketua Dema Visip Jakarta, UIN ya, Jakarta. yang tentu akhir ini sedang sangat sibuk ya demo, ya. Eh, Demo, omong-omong ini baju kita hitam sama ya. ini, gelap-gelapan. Indonesia gelap soalnya. Gelap ya. Iya, jadi demo Indonesia gelap ya Husni ya. Nah, saya pengen tahu aja sih kenapa tag hashtagnya itu Indonesia gelap ya. Ya, jadi dengan tajuk permasalahan negara saat ini itu kita mengusung tentang Indonesia gelap dari semua kalangan mahasiswa, yaitu kan hasil dari muncul begitu saja, mungkin dari beberapa konsolidasi pertemuan-pertemuan mahasiswa, yaitu karena ingin menggambarkan bahwasanya Indonesia saat ini tuh gelap gitu, tidak cerah, karena isu yang paling penting itu adalah tentang efisiensi anggaran di bidang sektor pendidikan gitu kan. Oh, efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Karena Oke. kalau katanya pendidikan itu adalah pijarnya, Ya. cahayanya untuk masa depan, karena itu dipotong maka cahaya itu redup, bahkan hilang gitu. Maka menjadi gelap Indonesia ke depannya nanti. Oh, jadi filosofi begitu ya, Ya kurang karena lebih mungkin pendidikan seperti ini. itu. Iya, 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 betul. Selain isu pendidikan ini yang memang langsung berkaitan dengan mahasiswa ya, tetapi ada isu-isu lain juga yang direspon, bukan? Ada tentu. Apa aja itu? Ya selain dengan isu-isu efisiensi apa anggaran di sektor pendidikan dan sektor lainnya, kemudian juga itu kan berkaitan dengan isu ini ya, Inpres nomor 5 tahun 2025 gitu. Hmm. Kemudian juga ada juga isu tentang bagaimana kita ingin benar-benar menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dalam salah Hmm. satu pasalnya itu kan ada wacana ingin memberikan kampus perguruan tinggi itu untuk mengelola tambang gitu. Oke, Walaupun oke. wacana-wacana tersebut sudah sempat dibantah ya kan, Mm-mm. ditolak segala macam, cuman ya kita ingin tetap memastikan jangan sampai itu terjadi gitu. Kampus nggak ingin kayak NU dan Muhammadiyah itu yang dapat konsesi tambang itu nggak Oh ingin? enggak, jelas. Kalau dari bahasan dari konsolidasi mahasiswa, ya itu tidak ingin seperti itu Tapi kan karena nanti kampusnya bisa kaya, Pak. Bisa nah mentereng, gedungnya ya memang bagus. banyak sekali kampus yang sudah memberikan statement seperti itu gitu karena itu Hmm. mungkin bisa memberikan pendapatan untuk kampus itu sendiri untuk peningkatan fasilitas, tapi bagi kami dengan kampus itu mengelola tambang ya mungkin nanti fokus kampus sebagai ruang akademik yang independen yang emang orientasinya itu ada pada pendidikan yang akademis gitu, takutnya bergeser menjadi Hmm. kampus yang sifatnya itu menjadi corporate gitu. Nah, Hmm. jadi fokusnya cuma mengelola tambang nanti. Oke. Ya, karena duitnya banyak. Lu kan Nah, sekarang lagi efisiensi nih, duitnya nah, jarang. Siapa tahu nanti dari tambang, ya kan dapat duit lebih banyak. ya kalau misalnya kampus itu fokusnya itu mencari apa ya pemasukan dari luar itu adalah tambang, menurut kami yaitu bukan solusinya gitu. Kalaupun Hmm. adanya efisiensi di sektor pendidikan, bukan itu Hmm. solusinya. Tapi kami bukan tentang bagaimana bicara tentang pemasukan atau pendapatan uangnya, tapi tentang Hmm. bicara perguruan tinggi atau kampus itu fungsinya atau tupoksinya yaitu sudah bergerak di bidang sektor pendidikan aja. Fokus bagaimana memajukan akademik di Indonesia Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Jangan coba-coba menyentuh ranah isu tambang, yang mana isu tambang tersebut itu sudah menjadi isu yang terus berkembang di kalangan mahasiswa, seperti tentang bagaimana konflik agraria berkaitannya, kemudian bagaimana berkaitan dengan isu lingkungan dan seterusnya Hmm. gitu. Jadi Hmm. jangan sampai coba-coba mahasiswanya itu sibuk berbicara tentang isu lingkungan terkait dengan tambang,
tapi petinggi-petinggi kampusnya malah sibuk bagaimana Main tambang. main tambang gitu kan. Nah, itu kan Main belakang. jadi ada perbedaan gitu, Iya. tidak ada sinkronisasi antara pihak Iya. kampus dan juga mahasiswanya gitu kan. Iya. Yang sampai seperti itulah kira-kira. Iya. Lah tapi kan kalian juga ngurusin macam-macam tuh ya. Maksudnya satu sisi pingin fokus di akademik, tapi mahasiswanya ngurusin kritikin pemerintah terus tuh. Nah, itu kan harus tetap seimbang karena bentuk dari salah satu tridharma perguruan tinggi kan adalah pengabdian kan, pengabdian pada masyarakat, yaitu bagaimana kita mengabdi ya, bagaimana kita juga memperjuangkan tentang hak-hak masyarakat gitu. Permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan masyarakat itu juga menjadi bentuk pengabdian sebagai mahasiswa. Jadi tidak hanya belajar dalam kelas, tapi juga kita harus bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang kita dapat, ilmu-ilmu yang kita dapat di kelas itu juga bisa kita tuangkan dalam parlemen jalanan gitu kan bahasanya. Itu alasan kenapa kalian sekarang pada demo ya. Nah, iya. Tuntutannya apa sih Ci, di dalam demo Indonesia Gelap itu? Ada beberapa tuntutan, mungkin ada sekitar 10 tuntutan kemarin itu dibahas. Salah satu tuntutan yang paling menjadi sangat diangkat di publik itu pertama tentang efisiensi anggaran, baik itu APBN dan juga APBD tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Impres kemarin tahun 2025 oleh Presiden. Kemudian juga tentang mengevaluasi makan bergizi gratis. MBG, program tersebut juga tidak luput dari perhatian mahasiswa untuk coba dievaluasi total gitu. Karena dampak dari kenapa pada akhirnya defensi ya, kita melihat ya ini karena untuk adanya pengalokasian program prioritas Prabowo tersebut itu kan. Karena itu kan membutuhkan anggaran yang sangat-sangat besar sekali, maka perlu adanya pengalokasian anggaran yang mungkin dengan efisiensi tersebut gitu. Boleh nggak sih kalau berargumentasi bahwa itu untuk rakyat loh, masih makan? Ya boleh sebenarnya kan. Memang pada akhirnya bantahan dari pihak istana seperti itu. Ya kan, ini kan untuk rakyat juga, memberikan makan segala macam. Cuman seharusnya untuk kita juga harus tahu mengukur diri gitu kan. Mengukur kemampuan bagaimana program tersebut apakah sudah sepatutnya itu dijalankan dengan total gitu. Jangan sampai mementingkan perut masyarakat tapi juga ternyata kita mengorbankan yang seharusnya itu penting juga untuk masyarakat. Itu apa? Itu pendidikan gitu. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Kalau pertanian jangka pendek aja kan. Oke, siang makan gratis, kita nggak tahu malam dan besok paginya makan atau enggak. Cuman beda dengan pendidikan. Itu ketiga. Berikutnya apa lagi? Kemudian yang juga di-highlight adalah tentang bagaimana kita benar-benar ingin memastikan bahwasanya RUU Minerba dalam salah satu pasalnya yang mengatakan kampus itu dapat mengolah tambang nantinya itu benar-benar tetap ditolak gitu, harus ditolak. Kemudian isu yang diangkat juga bagaimana kami ingin adanya evaluasi tentang kabinet atau para menteri Presiden Prabowo atau kabinet merah putih. Kabinet gendut. Kabinet ya seperti itu. Karena kan kalau katanya yang seharusnya diefisiensi itu bukan anggaran, tapi kabinet yang diefisiensikan itu seharusnya. Iya, ini kayak kontradiksi ya. Iya. Anggarannya untuk rakyat diefisiensi, kabinetnya nambah staf sus, banyak kebutuhan khusus ya kan. Jangan-jangan karena kamu nggak diangkat jadi staf sus nih. Bukan seperti itu. Ya itu salah satunya tentang kami ingin melihat bahwa kemarin contohnya, bahkan per hari kemarin kan baru ada yang di reshuffle gitu. Iya. Nah, salah satu Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains gitu kan. Itu juga kami melihat banyak sekali menteri-menteri yang ternyata tidak maksimal dalam kerjanya dalam 100 hari kerja pertama gitu. Seperti kemarin Menteri Pendidikan Tinggi, kemudian juga Menteri HAM, menteri-menteri lainnya yang memang sekiranya itu mendapatkan rapor merah gitu dari masyarakat. Nah, itu kami ingin adanya evaluasi terkait dengan Kabinet Merah Putih. Itu beberapa isu yang benar-benar kemarin itu menjadi isu utama sebenarnya kan. Selain di samping itu juga kami masih memperjuangkan isu tentang konflik agraria, bagaimana juga tentang reformasi Polri, kemudian juga kami menuntut tentang adanya penolakan, bukan duifungsi lagi, tapi multifungsi TNI Polri. Jadi kalau sekarang itu more than just duifungsi, tapi sudah multifungsi ya? Yes. Itu yang benar-benar menjadi salah satu tuntutan kami juga gitu. Ya itu, pada akhirnya juga kami tetap tidak luput dari bagaimana menolak proyek-proyek strategis nasional yang tidak berpihak kepada rakyat atau yang merugikan masyarakat gitu. Kayak PIK 2 itu ya? Kayak PIK 2 kan kemarin sedang besar isunya terkait dengan pagar laut segala macam dan juga PSN-PSN lainnya gitu yang memang justru menimbulkan konflik. Nah, itu yang juga menjadi isu utama dari Indonesia Gelap kemarin. Nah,
tadi kan turunan-turunan, kalau kemudian diambil gambar besarnya, menurut teman-teman, sebenarnya yang sedang terjadi di pemerintahan Prabowo Gibran sekarang itu apa sih? Yang sedang terjadi ya. Mm-mm. Yang mungkin saya lihat ya, yang sedang terjadi di pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini itu terutama di 100 hari kerja pertama yang ketika kita bisa nilai dan bisa kita Mm-mm. lihat apa yang sedang terjadi di negara itu adalah bagaimana Pak Prabowo itu kalau saya lihat ingin benar-benar memastikan setiap program-program unggulannya, program-program prioritasnya itu secara dipaksakan itu harus mampu sampai pada implementasi di masyarakat gitu. Mm. Walaupun pada akhirnya banyak sekali sektor-sektor lain atau yang mungkin sebenarnya lebih penting, katakan dari MBG ini kan, itu pada akhirnya bisa dikorbankan gitu. Dan juga Presiden Prabowo yang kami lihat, itu yang terjadi adalah sedang berusaha membangun citra yang sepositif mungkin di masyarakat. Karena pasca Pilpres kemarin, dia kan tidak lepas dari bayang-bayang sosok di belakangan gitu, presiden sebelumnya kan. Siapa itu? Presiden Pak Jokowi Pak tentunya, Jokowi. ya kan tidak bisa lepas dari bayang-bayang tersebut. Nah, kemarin juga ketika isu 100 hari kerja Prabowo itu juga menjadi isu menjadi sempat dibahas lah bagaimana dalam 100 hari kerja Prabowo ini belum mampu lepas dari bayang-bayang tersebut. Nah, jika Prabowo ke depannya ingin stabil mengurusi negara atau ingin dilihat sebagai sosok yang utuh secara individu, secara kepala negara, secara presiden, dia harus mampu lepas dari bayang-bayang tersebut. Hmm. Nah, mungkin itu yang mungkin ke depannya atau saat ini sedang berusaha dilakukan gitu. Cuman entah kenapa rasa-rasanya kok agak berat karena sudah terikat gitu kan. Agak Yeah. berat karena entah apa faktornya apa ya kurang tahu juga gitu. Cuman itu yang terjadi karena hal tersebut juga senada banyak dikatakan baik itu dari kalangan akademisi ya kan peneliti juga mengatakan hal yang sama. Begitupun dosen kami divisi pun mengatakan hal yang sama gitu. Tapi kan Husni, bisa ada argumentasi begini. Yang pertama soal memaksakan program prioritas. Bukankah itu sudah menjadi memang janji politik ketika Nah, kampanye kan? Ya kan? Itu pertama. Kedua, soal masih berada di bayang-bayang. Ya memang bukannya jadinya memang juga atas endorsement dari presiden ya betul. sebelumnya kan begitu. Ya, kalau misalnya pada akhirnya harus bagaimana memaksakan program prioritas tersebut, karena yang menjadi isu utama itu kan adalah program makan siang, makan bergizi gratis ini kan. Nah, memang itu pada akhirnya menjadi janji politis beliau ketika kampanye atau ketika ingin naik menjadi presiden. Namun, ternyata dalam prosesnya tersebut nih, prosesnya kita mungkin secara terang-terangan, ya kan bahasanya bukan menolak Ya. MBG, tapi ingin mengevaluasi total program tersebut gitu. Harus dievaluasi total karena dalam pelaksanaannya ternyata banyak sekali mungkin belum cukup maksimal gitu. Ketika program pertama kali itu diluncurkan Januari lalu, itu kan tidak serentak kepada seluruh provinsi, cuman ada sekitar 20-an provinsi yang dilaksanakan Itu gitu. pun sudah rame ya, Kemudian sudah. itu sudah banyak ya kan, banyak sekali makanan yang mungkin mungkin anggaran sekian ketika turun ke anak-anak yang mendapatkannya itu tidak sesuai. Itu kan berarti banyak sekali belum maksimal mungkin dari segi pengawasannya, bagaimana pengalokasian anggaran tersebut gitu. Pada akhirnya yaitu yang dikorbankan banyak efisiensi anggaran dari beberapa sektor yang mungkin sekiranya penting seperti pendidikan gitu. Pendidikan itu seharusnya oke, bahasanya adalah kenapa anggaran itu diefisiensikan atau banyak yang di-cut untuk menutup ruang-ruang atau adanya kebocoran anggaran, takut disalahgunakan oleh pejabat-pejabat setempat. Nah, cuman itu kan yang dibantah atau yang dijelaskan oleh pihak istana kan. Namun kami fokus di pendidikan itu, pendidikan saja anggaran APBN tidak sampai 20% gitu sebagaimana amanat Amanat undang-undang konstitusi ya. konstitusi kan. Ini sudah nggak sampai 20%, dipotong pula. Nah, itu kan yang menjadi Iya, iya, amarah iya, dari iya. mahasiswa gitu. Karena nanti dampaknya itu menjadi efek domino gitu ke kalangan perguruan tinggi khususnya kan. Ya mungkin nanti bagaimana tentang untuk anggaran penelitian, kemudian bagaimana juga untuk beasiswa-beasiswa ataupun uang kuliah tunggal gitu. Walaupun sudah dijawab tidak ada kenaikan UKT, kampus dilarang menaikkan UKT, tapi kan tidak pernah tahu kenyataan di bawahnya seperti apa nantinya gitu. Oke. Nanti saya akan tanya berikutnya tentang skala demonya ya. Kita ngopi dulu deh. Oh, Biar calm down. Ngopi dulu, ngopi. Ngopinya ngopi pejuang. Karena kamu seorang pejuang, cocoknya banget kalau ngopinya. Ayo kita coba kopi dulu. kopi pejuang. Kopi pejuang.
Ini buat teman-teman kalau kebetulnya kafenya dekat kampusku ini, kampusmu nih. Jadi kalau Nggak anak terlalu jauh. mahasiswa mau ngopi sini aja. Ada ruangan untuk diskusi, Untuk rapat juga di atas ya. rapat juga. Ada ini ruang studio kita bisa dipakai buat teman-teman para pejuang mahasiswa ya. Nah, jadi silakan kalau mau datang. Lokasinya persis di MRT, stasiun MRT Lebak Bulus bawahnya. Jadi kalaupun dari Jakarta Pusat naik MRT bisa langsung. Kalau UIN mah tinggal loncat aja dapat. Deket soalnya. Nah, Husni, kita lanjut ya. Saya ingin tanya skala demonya, kan ini dulu sebelumnya ada juga hashtag yang warnanya biru tuh. Apa namanya? Peringatan darurat. Peringatan darurat. Yang waktu itu juga rame. Habisnya hilang gitu ya. Nah, sekarang skala demo dari Indonesia Gelap ini kamu gambarkan seperti apa? Skalanya. Iya. Mungkin kalau dilihat dari skala aksi mahasiswa yang sebelum terjadi kan peringatan darurat ya, yang begitu ramai lah di gedung DPR RI itu, Dan bahkan langsung berhasil mengubah kan ya? langsung berhasil mengubah sampai di itu mungkin demo terbesar setelah demo 2019 gitu, Iya. ya kan, mungkin yang pernah saya ikuti. Kemudian muncul lagi di baru kemarin tagar Indonesia Gelap gitu. Nah untuk skalanya mungkin memang secara gerakan terpusatnya dikatakan di Jakarta ini memang tidak seramai ketika peringatan darurat gitu. Cuman skalanya menurut saya sama karena setiap daerah pun melakukan aksi di daerah masing-masing gitu. Oh, bukan hanya di Jakarta, Bukan hanya di Jakarta. kampus-kampus di daerah Di juga waktu yang aksi. bersamaan ya seperti di Malang terjadi, di Semarang terjadi, Jogja, Oke. Jogja terjadi dan begitu pun daerah-daerah lainnya. Berarti memang secara skala itu tidak terkumpul dalam satu lokasi. Tapi secara gerakan semua menyebar di setiap daerah yang sama itu melakukan aksi untuk tajuk Indonesia Gelap gitu. Jadi nggak ada komando sentral. Tidak ada ya mungkin terkomandoi ya karena masing-masing daerah aja gitu kan. Walaupun karena kami memiliki keresahan yang sama gitu kan, tujuan yang sama, ya semua bergerak karena melihat kalau butuh waktu yang lama juga kalau menunggu semuanya harus ke Jakarta. Iya, Kita kan bisa melakukan aksi dimanapun gitu kan. Iya. Udah di daerah masing-masing, mungkin dengan isu yang sama, dengan isu lokal yang dibawa mereka masing-masing, tapi tetap dengan tajuk Indonesia Gelap, itu menjadi skala yang cukup, menurut saya, itu cukup besar juga sebenarnya. Nah, tadi sampai ada muncul tuntutan sampai ada 10 poin dan sebagainya. Itu cara memformulasikannya gimana? Kalian ada meeting-meeting Oh, atau iya kamu kan ada. sebagai pimpinan dari dewan mahasiswa istilahnya ya? Iya. Mm-mm. Kalau untuk pada akhirnya menyamakan satu tuntutan, pada akhirnya kan banyak ya mahasiswa-mahasiswa di setiap daerah. Pada akhirnya kami menyatukan tuntutan untuk tajuk Indonesia Gelap, yaitu tentunya ada proses yang cukup panjang gitu. Ada proses yang kami lakukan itu konsolidasi mungkin sebutannya kan. Konsolidasi yang dilakukan pertama dilakukan secara terpusat di Jakarta, sempat dilakukan itu kan di YLBHI, kemudian juga konsolidasi secara internal di setiap kampus masing-masing. Kemudian juga kenapa pada akhirnya bisa menyebar sampai ke seluruh daerah ya karena mahasiswa itu kami punya satu organisasi besar gitu, mungkin secaranya nasional, baik itu dari beberapa organ yang tergabung di dalamnya gitu. Baik itu organisasi dari setiap perguruan tinggi, organisasi yang menghimpun jurusan-jurusan tertentu. Ya. Kemudian Dan juga ekstra ya. juga kan, kemudian juga elemen-elemen masyarakat lainnya, yaitu kan tergabung mungkin punya koordinator pusatnya di Jakarta yang mewakili, dan hasilnya seperti apa nanti kan itu disebarkan seluruhnya kan. Jadi skalanya menjadi nasional gitu. Begitupun diperkuat dengan seruan-seruan konsolidasi untuk setiap perguruan tinggi itu melakukan konsolidasi. Nanti hasil konsolidasi tersebut seperti kemarin saya di UIN. Kami terhimpun dari keluarga mahasiswa UIN Jakarta, melakukan konsolidasi dari penggabungan dari setiap fakultas, organisasi intra maupun ekstra, dan elemen-elemen lainnya gitu. Hasil konsolidasi kami bawa ke YLBHI malamnya. Ini dari UIN Jakarta, hasil konsolidasinya seperti ini. Ya, nanti begitupun dengan kampus-kampus yang lain juga melakukan hal yang sama kan. Nah, itulah pada akhirnya menjadi satu kesatuan isu di seluruh Indonesia. Gitu. Ada YLBH itu artinya elemen sipil yang non mahasiswa pun terlibat ya? Terlibat tentu, baik itu mahasiswa, buruh, tani. Jadi ini bukan hanya mahasiswa ya sebenarnya? Bukan hanya mahasiswa. Karena isu tersebut ya, makanya kami banyak seperti kemarin koalisinya ya mengatasnamakan ya kami koalisi masyarakat sipil, kami bergerak di barisan masyarakat, kami tidak terlalu
mengedepankan status kami sebagai mahasiswa, tapi kami sebagai masyarakat sipil gitu. Oke. Nah, karena isu ini pun siapapun berdampak dan siapapun bisa kena dan Hmm. siapapun boleh bergabung, berjuang bersama gitu kan. Menjadi pejuang ya kan intinya. Jadi pejuang Menjadi ya. pejuang. Nah, omong-omong kan kamu pasti juga dong tadi di intra kampus, ekstra kampus. Kamu di ekstra kampusnya di apa? Di PMI. PMII. Iya. Kan banyak senior-senior PMII ada di kekuasaan tuh, jadi Menko, jadi apa? Jadi Nggak menteri-menteri disentil. ya. Ya, nggak di, hei jangan demo gitu. Ya karena gini, hubungan di antara senior, banyak lah senior-senior saya juga kan Ya. yang di lembaga pemerintahan. Tapi sifatnya itu ya mereka tuh paham, mereka juga pernah menjadi mahasiswa gitu. Walaupun mereka itu sekarang sudah duduk di jabatan-jabatan publik tertentu ya, Mm-mm. bukan berarti mereka tuh pasti tidak ingin gitu kan, pada akhirnya bahasanya itu mengkondisikan kami gitu di bawah Hmm. sebagai junior-juniornya, karena sifatnya itu mungkin instruktif, jangan demo ya atau apa. Ya justru kami tidak dapat sama sekali tidak adanya intervensi hal tersebut gitu, karena mereka saya lihat justru ya senior-senior yang mungkin alumni-alumni yang di FISIP ya, Mm-mm. ya justru ya semuanya sangat terbuka aja gitu, support Atau aja. mungkin gini ya, oke lah saya di pemerintahan, tapi dalam hatinya saya setuju tuh dengan anak-anak itu gitu, Ya mungkin mungkin ya. bisa juga kan Karena isunya menjadi, isu rakyat kan gitu nah, ya. Mm-mm. muncul dilematis dalam Iya hati dan itu. pikiran ya kan berarti. Jadi sebagai posisi jabatannya ya karena dia pemerintahan mungkin ya ya Pak ikut ikut atasan gitu. Tapi Nah, mungkin dalam hatinya ya itu ya. iya Saya karena mendukung teman-teman ya. banyak yang terdampak juga kan, mungkin banyak yang kerja-kerja di kementerian ya kan, Mm-mm. karena adanya Inpres nomor 1 tersebut tahun 2025 ya kan, Iya. penganggarannya kan banyak dipotong juga kementerian, mungkin Nggak bisa program-program kunjungan daerah gitu ya. itu, kalau itu ya sebenarnya nggak apa-apa kalau yang itu Iya. dipotong ya, jangan banyak-banyak kunjungan, tapi Iya. kan sektor-sektor pentingnya itu loh Sektor misal. pentingnya ya yang substansial malah Nah, itu jangan sampai lah terpangkas harapan ya. kami. Jadi dan kamu yakin ini kesadarannya akan terus meluas ya? Ini akan terus meluas, bahkan event gerakan ini pun juga akan terus masif ke depannya. Bahkan hari ini pun sedang ingin ada konsolidasi dan evaluasi lagi, yang mungkin nanti akan ada turun aksi lanjutan lagi gitu. Ultimate targetnya apakah Prabowo turun atau nanti MBK-nya dihapus atau apa? Ultimate-nya ya? Ultimate ya, benar-benar goals-nya lah ya. Iya, iya, iya. Goals-nya adalah pertama, ya tentu pertama untuk mencabut ataupun untuk merevisi kembali terkait dengan impres efisiensi anggaran tersebut gitu. Oke. Harus dikaji ulang sektor-sektor mana yang menjadi prioritas yang benar-benar bisa diefisiensikan atau yang tidak-tidak gitu. Maksudnya sektor mana yang seharusnya jangan sampai dipotong anggarannya gitu. Yang sifatnya itu penting untuk masyarakat. Walaupun semuanya penting kan setiap kementerian menurut mereka, ya cuman kan ada beberapa lembaga, kementerian atau sektor itu yang harus menjadi prioritas utama. Itu satu. Harus benar-benar merevisi kembali tentang Impres nomor 1 tahun 2025. Kemudian program yang paling goals-nya lagi adalah Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia harus mampu mengevaluasi secara keseluruhan, Oke. baik itu program kerjanya ataupun menteri-menterinya, Oke. kemudian tata kelola hubungan antara ketatanagaraan gitu semuanya, kemudian juga bagaimana Prabowo terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin itu sudah sempat ingin dibawa gitu oleh masyarakat, bukan sempat lagi, sudah dibawa, sudah diperjuangkan terkait dengan kemarin RUU Persampatan Aset yang mungkin ingin dijadikan perpu oleh Presiden Prabowo. Kami ingin mendorong itu benar-benar jangan cuman omon-omon gitu kan. Kemudian juga bagaimana mengesahkan, mendorong terus undang-undang yang sudah menjadi RUU seperti RUU PRT, itu juga kami ingin dorong dan segala macamnya. Kemudian juga RUU Minerba untuk dikaji ulang lagi. Nah itu goalsnya. Goalsnya adalah Pak Prabowo mampu mengkaji secara keseluruhan yang menjadi keresahan masyarakat saat ini gitu. Oke, saya hanya ingin meluruskan saja, karena kan banyak tudingan-tudingan yang ini ditunggangin kepentingan politik yang seakan-akan mau menurunkan Prabowo gitu. Tapi kan kalian benar-benar murni mengkritisi sebenarnya ya. Karena kemarin kan pernyataan Pak Luhut itu gimana? Yang terhadap tagar Indonesia Gelap itu. oh ini, Kan dibilang, kamu yang gelap. Kamu yang gelap itu. Padahal dia yang gelap itu. Dia yang gelap. Artinya itu kan sebuah pernyataan yang politik yang kemudian seakan-akan menuduh mahasiswa ini nggak berkualitas, mahasiswa ini punya kepentingan politik tertentu kan begitu ya. Tapi ya memang kepentingan politik tertentu adalah perbaikan gitu kan ya. Tentu. Memang pada banyak lah setiap aksi gerakan mahasiswa
tidak hanya di Indonesia Gelap, bahkan demo peringatan darurat pun kita dibilang ditunggangi kan. Itu tidak akan pernah lepas dari setiap gerakan, karena melontarkan gerakan mahasiswa itu ditunggangi itu kan sebagai salah satu bentuk untuk menghilangkan kepercayaan publik kepada masyarakat, kepada mahasiswa yang turun aksi gitu kan. Itu kan salah satu bentuk upaya menggembosi gerakan mahasiswa pada akhirnya. Karena hal tersebut selalu dilontarkan oleh pihak-pihak istana gitu. Ini ditunggangi, kamu yang gelap, ya misalnya gitu kan. Kemudian Indonesia Gelap ini, kemudian kemarin juga ramai di sosmed, muncul tagar baru tandingannya, Indonesia masih cerah. Oh gitu ada ya? Ada, Indonesia masih cerah. Saya nggak ngetek sih, nggak terlalu ngangkat. Nanti coba dicari itu. Kemarin muncul Indonesia masih cerah. Itu kan mungkin buzzernya kurang. Itu buzzer-buzzernya kan, seperti itu. Kemudian ya kami mahasiswa ya tentu tidak adanya ditunggangi gitu, karena hal tersebut pun benar-benar merupakan hasil dari proses yang benar-benar itu berdampak kepada kami sebagai mahasiswa. Nah, proses dari konsolidasi secara internal, kemudian kami bawa secara nasional, kemudian pun ya kami turun gitu, karena kepentingannya cuma satu, yaitu untuk masyarakat gitu, karena kami juga masyarakat, kami juga terdampak gitu, secara tidak langsung tidak ada yang kami perjuangkan, baik itu orang yang kami ingin memperjuangkan, kami ingin mendemo Prabowo agar menurunkan atau tidak sampai karena ada kepentingan salah satu pihak yang mencoba itu kami dituduh ditunggangi. Mungkin kalau yang mencoba ingin menunggangi kami itu banyak gitu kan, itu kan tentang bagaimana mahasiswanya, kelompok-kelompok mahasiswa tersebut itu coba jangan sampai kita itu ditunggangi gitu, karena ada yang ingin mencoba mengklaim gerakan mahasiswa ya kan, mungkin itu kan tentang bagaimana ya gerakan ini harus benar-benar secara sistematis, harus sesuai dengan isunya gitu, harus sesuai dengan bagaimana pola gerakannya. Tapi jika untuk ditunggangi, saya katakan tidak sama sekali gitu. Mungkin tidak semua bisa ditunggangi, tapi kalau bisa ditunggangi sebagian, nah itu kan lain cerita lagi tuh. Kalian menyatukan mahasiswa ini supaya nggak tercerai-berai, supaya nggak mudah tadi. Kan mungkin kalau kamu nggak bisa, tapi bisa jadi ada sebagian kecil yang bisa ditunggangin gitu. Ya betul. Ya memang kekhawatirannya adalah ini kan menjadi salah satu kelemahan juga ya. Sebenarnya ini kan menjadi kelemahan juga dari gerakan mahasiswa. Kalaupun tidak bisa ditunggangi secara keseluruhan, mungkin mereka-mereka yang punya kepentingan tersebut ya mungkin akan mencari sebagian atau sebagian kecil gitu, kelompok-kelompok pada akhirnya katakanlah dia yang akan membawa nantinya. Nah, akan coba membaurkan kepentingan mereka dengan gerakan mahasiswa yang skala besar yang mungkin belum tidak ditunggangi gitu. Nah, itu kan cukup bahaya juga. Nah, cara menyatukannya adalah ya makanya dalam proses konsolidasi, proses kami itu berdiskusi terkait dengan gerakan aksi, kami tidak pernah mungkin tidak ada satu cara untuk memastikan bahwasannya orang ini, kelompok ini itu benar-benar steril gitu kan. Satu cara, mungkin hanya satu cara yang mungkin bisa kami lakukan itu hanya saling percaya gitu. Saling percaya, ya udah kami datang, kami berjuang di sini dengan satu isu yang sama, tidak lain tidak bukan, yaitu atas dasar keresahan yang terbangun kepada kami karena adanya rintihan-rintihan masyarakat yang itu sedang kesusahan gitu. Karena adanya kebobrokan rezim Prabowo ini yang mencoba ingin kebijakannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Nah, itu kan kami tidak bisa tahu bagaimana cara ngeceknya. Orang ini datang ke sini karena disuruh ini kan nggak tahu juga, karena ditungganginya kan nggak tahu juga. Cuman ya saling percaya itulah menjadi satu kuncinya kan. Nah, paling itu untuk membangun gerakan yang benar-benar coba pada akhirnya itu tidak terpecah belah gitu. Karena ya gerakan mahasiswa tentu banyak upaya dari orang-orang sana kan, bahkan yang bukan ditunggangi oleh pihak yang pro juga dengan pemerintah, tapi ditunggangi dengan orang istana juga bisa. Caranya kan banyak aja, menggembosi gerakan mahasiswa, menahan aksi, jangan aksi deh. Artinya bisa ditunggangi bukan hanya oleh yang kontra dengan pemerintah, yang di dalam pemerintahan bisa juga kan, bisa saling tunggang-menunggangi gitu kan. Misalnya kalau yang kontra dengan pemerintah ditungganginya ya kita disuruh demo dengan isu yang mereka coba turunkan Prabowo segala macam, ataupun yang ditunggangi oleh yang pro pada negara atau istana atau pemerintahan, ya udah jangan demo, nanti misalnya dikasih apa ya kan, digembosi gerakannya, itu kan juga menjadi permasalahan gitu kan. Jadi kami bisa diserang dari atas dan bawah gitu, atau dari beda pihak gitu kan. Cuman makanya itu mahasiswa tetap harus independen dengan gagasannya sendiri gitu. Jangan sampai
kita terlibat kepada salah satu pihak gitu. Kita benar-benar menjadi sosok yang sebagai mitra kritis pemerintah, sebagai orang yang benar-benar akan paling depan menjadi pengkritis lah atau pendobrak atau sebagai peringatan jika memang negara ini berani macam-macam kepada masyarakat ataupun kami gitu. Baik, dan itu menarik sekali ya, kita sudah eksplor banyak tadi dari Husni, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Fisip UIN Jakarta. Jadi memastikan bahwa gerakan mahasiswa yang sedang bergerak sekarang dengan tagar Indonesia Gelap itu independen, tidak ada yang menunggangin dari manapun, dan ini demi kepentingan untuk kepentingan bangsa. Nah, Husni, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dirimu terhadap teman-teman gerakan mahasiswa pada umumnya terkait dengan hashtag Indonesia Gelap ini. Ya, untuk terakhir ya, mungkin pesan-pesan kepada seluruh mahasiswa, masyarakat, kelompok buruh, petani, ataupun apapun itu yang tergabung kita sebagai masyarakat sipil, untuk gerakan ke depannya, untuk tagar Indonesia Gelap ini harus benar-benar kita perjuangkan sampai pada batas maksimal kita sebagai seorang manusia gitu. Manusia batas maksimal adalah mati. Maka kalau misalnya di UIN Jakarta, kami diajarkan sekali kami berjuang untuk kebenaran, maka kami sama saja itu dengan syahid gitu. Ya, bahkan kami harus syahid. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta disangkakan syahid ya. UIN syahid. Nah, itu kan menjadi semangat aja. Untuk gerakan mahasiswa, kita harus bersatu, jangan sampai terpecah belah karena permasalahan yang sering kali terjadi di kalangan aksi mahasiswa itu adalah pertama gerakan yang mungkin tidak konsisten, gerakan yang terpecah belah karena banyak sekali bahkan oknum-oknum mahasiswa itu yang mencoba mencari panggungnya sendiri. Mencari panggungnya sendiri untuk kepentingan pribadinya atau kelompok-kelompok kecilnya. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi penumpulan kepada gerakan mahasiswa itu sendiri. Maka, kedepannya tetap perjuangkan segala bentuk keresahan, permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat, menuntut segala bentuk kebijakan-kebijakan negara yang tidak pro kepada rakyat, perjuangkan untuk mencabut atau untuk merevisi kembali Impres nomor 1 tahun 2025, menolak dengan tegas RUU Minerba yang akan memberikan kampus pengelolaan tambang, mengevaluasi seluruh program kerja pemerintah, PSN, MBG, kemudian juga mereformasi Polri, menolak multifungsi TNI Polri, kemudian harus mewujudkan pendidikan yang demokratis, gratis, dan ilmiah, dan lain sebagainya macamnya. Karena hal tersebutlah yang tidak bisa kita pungkiri, itu yang akan sangat berdampak pada Indonesia ke depannya. Karena cerahnya Indonesia ke depan, karena sebagai generasi ke depan, itu tergantung pada hari ini. Jangan sampai tajuk Indonesia Gelap itu menjadi cita-cita Indonesia sampai ke depannya gitu. Dan akhirnya kita tutup dengan pejuang bukan hadapi. Terima kasih. Terima kasih, Husni.